semua menarik sehingga saya tidak tahu yang mana paling menarik. Ya, karena semua menarik semuanya. Jadi karena semua pekerjaan itu dinamis saja, tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Saya mempunyai etika untuk tidak membicarakan itu umum masalah-masalah begitu. Bagi saya perdamaian itu adalah suatu pekerjaan yang penting karena tidak ada negara yang bisa maju tanpa negara itu damai. Dan bagi saya penyelesaian perdamaian itu keikhlasan aja, ya. Dan bagi saya itu naluri juga sebenarnya. Begitu ada konflik saya langsung pelajari masalahnya apa. Karena itu ya mungkin walaupun saya tidak di pemerintahan, saya akan tetap membantu pemerintah untuk memberikan mungkin saran ataupun yang lebih luas lagi untuk penyelesaian perdamaian. Itu mestinya ketidakadilan. Ya mulai daripada DITI, Permeri, Permesta, Ambon, Poso, Aceh, itu karena ketidakadilan. Bisa ketidakadilan ekonomi seperti Aceh, Peri, Permesta, bisa ketidakadilan politik seperti Poso, Ambon, macam-macam yang terjadi seperti itu. Tentu ketidakadilan juga muncul daripada ketertinggalan ya masing-masing daerah. Karena itulah maka pembangunan harus merata, demokrasi kita harus berjalan dengan baik, sistem pemerintahan yang memenuhi hajat hidup semua bangsa ini. Indonesia 174. Faktor HAM itu dimunculkan karena itu hal yang menarik dunia internasional. Walaupun sekarang ini hampir tidak ada negara lagi yang bisa dikatakan penjaga HAM dunia. Amerika yang suka berbicara tentang HAM, dia mengebom banyak negara tanpa alasan yang jelas. Mengebom Irak dulu, mengebom Afghanistan sampai sekarang, ya, Syria. Ya, apa itu bukan perkara HAM. Kita semuanya ada isu itu, khususnya dulu pada waktu di tim ya, karena ada Cruz gitu, pasti ada saja. Tapi sekarang ini kita termasuk negara yang menghormati HAM. Buktinya kemarin kita terpilih dengan suara terbanyak menjadi Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB. Bahwa ada saja yang dituduhkan, tapi lebih banyak tidak benarnya daripada benarnya. Kalau sumber daya manusia, kita tidak ketinggalan juga terlalu jauh karena kita lebih dulu stabil dibanding Vietnam. Vietnam kan baru dia bisa membangun pada sekitar tahun 80-an setelah dia perang Vietnam contohnya. Namun karena dia tetap negara sosialis, kalau negara sosialis semua lahan itu milik negara, jadi mudah diatur. Kalau kita karena negara seperti demokrasi yang begini, maka harus melalui proses-proses panjang kadang-kadang sehingga mempunyai kelambatan dan masyarakat juga tidak mudah dicabut hak-haknya seperti negara-negara seperti Cina ataupun Vietnam atau negara-negara lain seperti itu. Nah itu yang memang membedakan itu. Legasi itu bukan ditanya sama saya. Justru legasi itu ditanya masyarakat. Itu legasi bukan datang dari kita. Itu pandangan di luar kita. Ya tentu karena beliau ketua Majelis Ulama dari NU tentu ada. Dan pengetahuan beliau khususnya seperti ekonomi syariah sangat luas, sangat mendalam, tentu kelebihan beliau di situ. Saya tidak ingin mendikte apa yang harus dilakukan. Karena itu saya hanya akan sudah memberikan sebelumnya tentang aturan-aturan atau pedoman atau juga batasan-batasan sebagai wakil presiden. Sudah saya jelaskan tentang apa yang telah dikerjakan dan juga mungkin apa yang perlu pada masa datang. Saya tidak ingin menggurui apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Saya juga mohon maaf, sering Bapak Ibu semuanya saya ganggu tengah malam. Sekali lagi saya sangat berterima kasih dan
Pak Wapres. Ya, selalu baik seperti dikatakan Pak Jokowi tadi. Semuanya baik. Kalau tidak baik, bagaimana kita bisa menjalankan pemerintahan dengan baik? Masuk ngurus politik atau terjun politik tidak lagi. Ya, bagi saya cukup jadi ketua umum, mau apa lagi kan. Kedua juga saya juga tidak ada minat jadi anggota DPR atau apapun, atau jabatan-jabatan lain, jabatan politik pasti tidak lah. Jadi biar yang muda-muda saya ngurus politik, saya tidak lagi dalam polisi. Karena tidak ada negara maju tanpa nilai tambah. Nilai tambah berasal dari teknologi. Teknologi berasal dari pendidikan. Pendidikan itu penting segala zaman, tidak sekarang aja. Dan saya sejak dulu juga bergerak dalam pendidikan. Saya pimpin beberapa yayasan pendidikan di Makassar. Kemudian saya majelis wali amanah di beberapa universitas sejak dulu sampai sekarang. Karena itu maka saya menganggap pendidikan ini kapanpun sejak dulu sampai sekarang pendidikan penting. Itu harapan kita semua sama dengan harapan agar pemerintah yang akan datang, pemerintah apapun, agar bekerja dengan baik untuk kemajuan bangsa ini, menjaga persatuan kita, dan juga menjaga pembangunan yang adil untuk bangsa ini. Ya, itu saja. Oh iya, saya sudah bilang di mana-mana. Sekarang zaman istirahat dulu, mana pemulihan apa itu spirit baru, dan karena selama 5 tahun saya tidak pernah ambil cuti. Nah sekarang mau cuti panjang lah dulu.